Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku di waktu hidup di dunia, wajib atasku memberi syafaat dan memberikan kepadanya haudku min haudi, daripada kolamku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya lah di subuh yang berbahagia ini kita berselawat, membesarkan, mentakzimkan, mentakrimkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Beliau itu adalah manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus, tidak sama dengan manusia-manusia yang lain. Beliau adalah manusia yang tidak mau meninggalkan dunia ini. Ketika malaikat maut datang minta izin untuk mencabut nyawanya, beliau tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena beliau belum tahu bagaimana nasib umatnya. Tanya malaikat malik maut, Muhammad, apakah kamu tetap hidup di dunia ini, diberikan pangkat Rasul, terus hari kiamat nanti diberikan syurga? Rasul menjawab, umat leung kiban. Ketika itulah malaikat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus malaikat tanya sama Allah, ya Allah, lu tanya Mbak Muhammad puji tarik nyawa atau udip selamanya alam dunia, uro kiamat tetap dalam surga? Kenyan ya jawab. Yang dijawab beliau adalah umat ikiban. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab sama malaikat,
tolong sampaikan sama dia bahwa sepertiga umatnya itu masuk surga. Malaikat sampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, dipegang oleh Allah Ta'ala sepertiga umat kata dalam surga. Terus kata Rasul, 2/3 lagi gimana? Oh, nyampinya walau walau lelatanya. Kembali lagi kepada Allah, malaikat tanya lagi. Allah jawab lagi, kalau gitu sampaikan saja 2/3 umatnya dalam surga. Malaikat menjawab seperti itu, 2/3 umatmu ya Rasulullah, kata Allah Ta'ala masuk surga. Nabi masih tanya, 1/3 lagi? Oh ya juga. Tanya yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh umatmu dalam surga. Ketika itu baru Nabi Muhammad jawab, kalau begitu biarlah saya sekarang saja kembali kepada Allah dan saya tidak perlu hidup selamanya di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawar udep di dunia dan uro akhirat tetap dalam surga. Hana geduka, hana menyaudik dalam dunianya sabi-sabi terus dalam uro kiamat hana jelas, tidak. Hari kiamat jelas dalam surga, hidup di dunia ini selama-lamanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tahu nasib umatnya di mana, pasti masuk surga, baru beliau minta dekat dengan Allah. Inilah yang kita berselawat orangnya subuh hari ini. Urang yang hana gede milih merupa dengan Allah, han gede milih tamu surga, yuh golong getanya umat pat. Yang kedua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari kubur sebagai manusia pertama dibuka kubur oleh Allah pada hari kiamat. Begitu nebedah dari kubur, Nabi nerahub muka karena abai abak muka. Jibril sudah siap dengan kenderaan yang disiapkan oleh Allah dari surga. Mikail sudah siap dengan pakaian sutranya dan mimbar sudah siap untuk ditempatkan Rasulullah menuju ke surga. Nabi Muhammad bertanya, puronya. Jibril menjawab, Muhammad, hari ini kiamat sudah berdiri dan engkau sudah disiapkan kenderaan, pakaian sudah siap, mimbar sudah siap, sekarang sama-sama kita menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menanya istri saya di mana. Beliau tidak tanya anak saya di mana. Tapi yang beliau tanya, umat saya di mana? Awaknya hoi kan? Pai. Betul jadi tamang surga apa anak? Ini orangnya yang kita berselawat subuh ini. Beliau bangun dari kubur, kendro ke gedayang, nyolong kiban, kenderaan lun ho, tempat lun pat, rumah lun kiban, anak lun ho, kenyan yang gedayang. Tapi yang gedayang awaknya umat lun kiban, jadi tamang surga. Rasulullah yang kita peringati subuh yang berbahagia ini. Ketika kita mau melewati titik siratal mustaqim, dalam riwayat diceritakan bahwa kita harus tunggu dulu di padang mahsyar, antri untuk dihisab amal. Ketika itu Allah menghisab
amal kita hamba masing-masing. Dipanggil satu-satu, panggil. Yang cepat dipanggil orang yang namanya sama dengan para nabi-nabi. Adam elementu. Olehnya Nuh mantu. Ibrahim, bina Ibrahim mantu. Muhammad mantu. Antri satu-satu, diperiksa amal satu-satu, diperiksa amal satu-satu. Bahkan katanya sampai kita 3000 tahun harus menunggu di bawah teriknya matahari, di bawah telapak kaki kita, bumi yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari perak putih. Bumi singah yang tagilhau ro kiamat kentano. Tapi ini pegang oleh Allah dari perak putih. Mata uro menyatabut jarau kenang mata uro. Bayangkan, tidak ada manusia yang bisa selamat. Hana manusia yang hana gerah, kecuali orang-orang yang dinaungkan oleh Allah di bawah naungannya. Nah 7 buah golongan uro kiamat yang diperlui oleh Allah Ta'ala di bawah aras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menunggu di tepi titi siratal mustaqim. Nepreh supaya cepat selesai, cepat lewat siratal mustaqim, cepat masuk surga. Rasulullah menyiapkan gayung-bayung kulamnya, haudun Nabi, kolam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita minum air itu, pada saat itu kita tidak akan haus selama-lamanya. Jamaah haji ketika dia berada di bawah pancuran emas di pinggir Ka'bah selalu berdoa, Allahumma adhillani tahta arsyika waskini min haudhi nabiyika. Sampai jamaah haji di bawah pancuran emas itu, waktu mustajabah doa, tempat mustajabah doa di yuk pancuran emas, udah doa katanya, ya Allah naungkan saya tahta dhilli arsyika, di bawah naungan arasmu, waskini min haudhi nabiyika, berikan air untukku hari kiamat daripada kolam Rasulullah. Doa yang terbaca oleh katanya diuk pancuran emasnya, inilah yang dimaksud untuk dapat air di hari kiamat. Mangat datu majid ia kulam Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku di waktu hidup di dunia, wajib atasku memberi syafaat dan memberikan kepadanya haudku min haudhi, daripada kolamku. Semoga Allah Subhanahu wa taala ruh getanya uro kiamat jib ia kolam Nabi dengan tamu selawat bak subuh yang berbahagia. Hadirin kaum muslimin, inilah sosok manusia yang kita peringati subuh yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad la ala khuluqin azim, sungguh kamu itu atas akhlak yang agung. Allah Subhanahu wa taala bersaksi
bahwa Nabi Muhammadnya punya akhlak yang agung. So pegah god akhlak Nabi Allah Subhanahu wa taala yang mencipta beliau. So pegah Nabi god akai Allah yang pegah. Itanya hana uru pegah god akai dia. Beile Allah taala sabe-sabe manusia dah itim pegah tanya god akai. Beile tetangga purmoh dah itim kun god akai dia. Karap-karap ganto baju baru ikun tanya ga akai. Rawana memang hana kriet. Sayang long ke rawana. Biel tanya la partu ribe. Belo baju baru. Leuhnyan kai kembruk lah. Anak tu hai kun bro akai. Hai kun ga akai. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau disaksikan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah bersabda, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengajar sopan santunku, adabani rabbi, nepurno adab li Tuhan kelum, fa ahsana ta'dibi. Allah memperbaguskan sopan santunku, adabku, akhlakku. Yang dipegah Nabi dalam hadis. Yang kedua, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi utusan Allah bagimu uswatun hasanah. Contoh, teladan, ikutan yang hasanah, yang bagus. Kesau limangkana yarjullaha, bagi orang yang berharap bertemu Allah. Wal yaumal akhirah, yang mau senang di hari akhirat. Wa zakarallaha katsira, orang yang banyak mengingat Allah. Leboh kelompok manusia yang bisa mengambil contoh teladan bak Nabi. Orang yang ingin bertemu Allah, orang yang ingin senang ura kiamat, orang yang selalu ingat kepada Allah, nyawa ke orang yang nak contoh bak Nabi. Yang hana tingat ke Tuhan, yang hana rencana ura kiamat merupa dengan Allah, yang hana rencana senang ura kiamat, nyan berangkap pujiat tak pegat. Berangkap pujiat tak pegah akai Nabi. Hai tamanglah boleh. Karena dia memang tidak kepingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kiban adab Nabi. Adab yang gekun adab ibarat yang dikatakan adab itu sesuatu yang melengket pada diri dia, itu adab namanya. Yang mesangkut dengan orang lain, nah hubungan dengan orang lain yang gekun akhlak. Jadi adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? Adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaddut tarfi la yatba'u nadharuhu syai'a. Beliau itu tidak tajam matanya. Mata Nabi hana tajam. Makna hana tajam, wategekalan sesuatu setelah dia melihat langsung dia pejamkan matanya. Hana go pesedot, ko lagi tanya kada pesedot mata dia. Punya tajak rumah gopnya mulai bintihnya tapi putra ruh kono baru dapat punya. Puilha tagonyo, puilha tagoje, putra mutangkotino, putra tide,
jempu mereknya habis di rumah kau. Tarawun mata. Punya golam mupat pintu depu golam depu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Beliau melihat, setelah melihat langsung tutup matanya. Boleh makna tutup hinan nepet, boleh makna tutup netekui, boleh makna tutup paling lain. Di bersalamu komben, berarti Nabi legung yang sesuatu klep gepet mana? Kau makna menutup mata di situ boleh jadi dia setelah melihat dia tunduk, dia tidak pandang lama-lama. Ini adab dalam kehidupan manusia. Tidak bagus manusia itu matanya publo mata menyekur aja. Aduh publo mata ini. Tadu irumah gop tak publo mata, tajak berjalan tak publo mata, tajak lampat hai tak publo mata. Rasulullah tidak pernah tajam matanya. Yang kedua, adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berjalan bersama teman, yuqaddimu ashabahu amama. Dia mengutamakan teman-temannya jalan di depan. Kita jangan ngani Rasulullah. Nyahana ke kebangan gili ke toh jika tidak. Tapi selalu mempersilakan sahabat-sahabat jalanlah di depan. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabnya la yu'ibu ta'ama, hantom pernah gecela makanan. In a'jabahu akala, kalau merasa makanan itu ajib dia makan. Wa illam tu'jibhu taraka. Kalau dia merasakan makanan itu tidak ajib, tidak enak, dia tinggalkan. Hantom gecela makanan. Beda dengan dia. Tanya menyataja bak rumah gom. Hana jibet timpan atau kayak ibet roti unibis keramik ibet. Ya. Baju hai keramik di kereta. Roti keramik dia. Punya ibet. Karing sampai lah dau kapal lewat labang kan dak keken roh mucok ikung ke mulut nyan pua kairon hana lain yang najin pua luk jarum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melecehkan makanan. Sangat menghormati nikmat Allah walau sikit. Nikmat Allah Ta'ala tidak pernah Rasulullah melecehkan nikmat Allah walau hal yang sangat kecil. Nabi hendak pernah melecehkan nikmat Allah. Atrabi'u sagai. Tapi yang nikmat Rasulullah bersyukur kepada Allah. Ini adab. Rasulullah kalau makan tidak pernah makan dengan tangan kiri, tidak pernah minum dengan tangan kiri. Satu ketika melihat anak-anak ada hidangan di depan. Apa kata Rasul? Ya gulam. Hainya, ya bahasa katanya. Ya gulam, hainya. Kul biyaminik. Wasammillah. Makan dengan tangan kanan, baca bismillah. Wakul mimma yalik, pajuh atraya samping. Nyan adab kan. Tidak pajuh jaraunun. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Fa inna syaitan ya'kulu biyasarih, karena syaitan itu makan dengan tangan kiri. Yang semajuh nganjarawiya, yang jib nganjarawiya nyan putra, iblisnya. Syaitan. Rasulullah tidak pernah makan dan tidak pernah minum dengan tangan kiri. Karena minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, ada kesan di sana melecehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Pakan hana gejep ia ngawi. Ge perayuk nikmat Allah, ge pemulia ngaunun gejep. Karena cara ununnya untuk buat yang mulia. Hei gob nganjara unun, tunyok nganjara unun, juk nganjara unun, cok nganjara unun. Di samping rumah ulun tuan nau reung mekat kupi. Nah tirau reung tiap uro kena enggak je kupi. Je kupi. Saya kapoh tiku reung katro je kupi. Atai lieu ke je kupi ke bayi ke. Ah capeng. Ke biliang peng di ke ceren ke juk ngan jarau je. Karena urang mekat kecau. Tengok agaknya lau. Capeng ya. Ceren di ke juk ngan jarau je. Lusa lah kaya lau. Ah capeng. Nah. Jadi bahasa wawro di urang mekat kupinya. Dia gebah kupi-kupi ngangga gemeh, terus kenang kepeduk dengan jarau yes. Pup kepeduk. Gekun le urang yang JP. Hai. Long ku JP kau pita pri bakah. Ku bayu. Bek ngawi lah bet ia ke kau. Getho dia urang mekat kupi. Baru siga aku tes ngawi rona. Kamu bulan kan juk peng ngawi ke leu. Ge kebah kupi-kupi hinan bengeh ke tak oronyo hana gejep dia kurang ajar 1 bulan sudah untuk orang lain, sekali kurang ajar untuk dia tidak terima, akhlak tidak bagus itu namanya. Nganggop jiut ngawi watet ruh hati kau nyanka hanjiut metiga hanjiut. Kenapa? Karena dia akhlak syaitan dia pakai. Syaitan itu sombong. Punya kegop iji, tiro support pelaku. Ki ke pelaku ji mentiga. Itu orang pelaku syaitan. Nanti orang pelaku syaitan. Ini pesetres ni. Ini pesetres. Tapi biar ni buat biar ada perah. Syaitan dia kata Rasulullah, bertaubatlah kamu kepada Allah sampai syaitan itu stres. Tanya dia taubat ba Allah Taala li Rasulullah. Sampai iblis begitu mana? Berstres. Iban cara. Setiap kali berdosa, cepat kamu bertaubat. Boom dalam dosa. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampun dosa itu. Ikut iblis. Oh, kajut, kang yang tu takat kelom. Kampun dasar kan, kapreh itu. 5 menit lagi ditakat lagi, pedua dalam dasar iblis. Iwit orang lain, blub lagi tanya dalam dasar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, karuh lom lagu. Pampun ya Allah. Ikut iblis. Ya, kalau kaya juga ampun, ampun. Kang yang 5 minit itu udah kutakat lah. Pokoknya iblis tidak pernah berhenti dia. Ketika kita mengucap astagfirullah, iblis dipikir you nyopolok. Jih bertetap dalam dosa. Walau tengah dia beramal. Tak Quran, tak semayang berjamaah, tak meratib, tak meselawat. Ikut iblis. Kudaya bertinggai semayang, handingai. Bancara aku gege lampu nyuang ke bunuh subuh, kabedah sih. Oleh kabedah, tak semayang cit sunat subuh balik. Olehnya ka zikir cit, ku pedengun, hai tem dengun ke. Ku pelaku macam ku pelaku, han dengun, mantang cit kah. Beribadah kepada Allah. Okey. Isah bak penyung. Memang uronyo gah yang mantap ibadah. Tetanggai kerawai. Ingatlah di dayonya. Nyampat rumah habinai masjid, hanya masjid. Ira koi pai mengedongnya ho pula.
Ikan iblis kau tu main. Biasa sering kita seperti itu. Sering. Bahkan kita ngomong sama teman kita. Puji lah, hai fikir aku yang pai mau bilang puji aja. Kita nyoi pai. Ngai tangan lo dah apa ke mana? Hai dah fikir urang jika menan rawai. Yang dua yang pai. Ya lain mendum hana pai. Yang to masjid hana bere, yang na Honda hana bere, yang na moto hana bere. Yang bere ci dua ge ngangger tangan ke jak masjid. Dia pura ke pegah tanya, tak jak masjid padahal kat Tuhan tu. Di urang yang na Honda muda dah hai jak masjid. Ikut lebih betul yang kekah yang betul. Kai tu mai ada. Habis ibadah semayang, habis ibadah wala jak masjid. Ujub merasa diri paling beribadah kepada Allah. Hati-hati. Ikut lebih ya bere wala semayang kabe. Weng lom tengah apa? Jak lom tengah apa? Upah habis lom. Kata Rasulullah bertaubat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah kalau mirau. Astaghfirullah. Akhirnya iblis stres. Memang tigamnya baca. Setiap kali mudasyat, setiap kali astagfirullah. Hai dah fikirnya lagi nak tajan bah tanya ur lain mendang. Nyan lagi nyan ke yo pegak iblis. Berstres, bicemarut. Tidak putus-putus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati hari kelahirannya pagi ini, beliau tidak pernah menjual matanya melihat sesuatu lama-lama sekali. Yang kedua, beliau mengutamakan sahabatnya daripada diri sendiri. Yang ketiga, beliau tidak pernah mencela makanan. Yang keempat, beliau selalu baca bismillah dan selalu makan, minum dengan tangan kanan. Baik tajib iya tanya dengan jarau iya. Baik dapat joku dengan jarau iya. Garpu memang nak, tapi garpunya kentut semajau untuk kenal luang. Ada tacok makanan dengan sendok makan, hai camong nyan tak kaliang dengan garpu. Kenjak lek boh timon kap ngau ya bukan itu. Orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang punya adab ketika minum, ketika makan, dia tidak pernah minum, tidak pernah makan dengan tangan kiri. Kalau masih dia minum dengan tangan kiri, kalau masih dia makan dengan tangan kiri, berarti dia tidak punya adab dengan Allah yang memberikan nikmat kepadanya. Kan nganggap hana adab, ngan sawah hana adab, ngan po syariat ngan Allah. Bahkan segala nganggap naci hana adab. Iketuan kata je ia ngawi kan malai ada. Mertua gedua ike katanya orang raya bersama-sama. Katanya ngeliyah tuan dapat katanya kiban sinyak irmo. Sehat awak-awaknya mandum. Sehat ayah. Berah ngawi pam dia dapat dua. Apakah dia punya adab? Tidak. Dengan mertua saja tidak sopan, apalagi dengan orang lain. Dengan Allah saja tidak sopan, apalagi dengan manusia lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya adab yang bagus. Yang kedua, apa dong tapi kan? Polapan. Apa dong? Apa dong? Apa dong? Apa leo? Hilo rencana apa tu guru yang apa yang? Banyak sekali akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah memberitahu kepada kita bahwa contoh yang paling god, idola yang paling pas
ke orang yang ingin bertemu Allah, Nabi Muhammad. Nah rencana merupa uro kiamat dengan Allah rencana ipat Nabi kang yang. Nah rencana uro kiamat bersenang rencana ipat Nabi Muhammad kang yang kiban. Kah memang orang yang ingat ke Allah tapi nya ipat Nabi kakalan kiban. Bek kakala orang lain. Bek kajak kalian pimpinan dunia nyokiban, urang nyokiban behe, urang nyokiban careng, urang nyokiban baik fikir kerajaan, mesti ro bek ka fikir. Tapi kau Muhammad kiban, yang kelakanya mereka. Seperti ini seolah-olah Allah katakan. Ada dua kemuliaan Rasulullah. Pertama tidak bisa kita contoh. Hai, cik hana cerita. Kemuliaan keturunan Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tanya biasa ada kun Abdul Muttalib kan. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. 20 sadra kakek Rasulullah wajib dapurno ka anu. Ditanya dikaji kata. Ya kan? Tanya dikaji tak apa. Kesawa yang wajib dapurno ka anu tu. Ku cucu tu. Nabi Muhammad nyansau. Muhammad itu siapa? Lahirnya di mana? Hijrahnya ke mana? Wafatnya di mana? Wajib purnokan. Wajib. Menyahan depatih nuwa rumah nucok kitab Irsyadul Ibad. Hinan getuli wa'lam. Awwalu ma yajibu alal abai ayyu'allima li waladihim bi anna nabiyya bu'isa bi Makkah wa dufina bil Madinah. Tuntat wajib, nomor pun wajib. Yugolam dapurno lain-lain. Pertama wajib atas orang tua, bapaknya, ibunya, ayyu'allima auladahum. Bahwa mengajarkan anak-anak mereka bi anna nabiyya bu'isa bi Makkah. Nabi itu lahir di Makkah. Lembuhisa wajib ada katanya urunsi. Yo golom dapurno lain kana teh tak pegah bana. Ne Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf sampai Adnan nyan lahir di Mekah. Itanya yang liane tahu ada Muhammadnya. Oh, nyan baru terpegah. Muhammad nyan yang pertama surga katanya, yang pelewat katanya bak titi. Yang kedua ijaz suruban dia atas cing amal ketika amal katanya hansib. Yang bi payung nguro kiamat. Jangan dah pegang. Baik sampai waktu raya ane katanya, tak tahu dia siapa Muhammad itu. Dengar-dengar sallallahu ala Muhammad. Kita yang lihat adik, so bang Muhammad, utho kai ikut mutanya wan. Baklung na jalan lindo baru. Yang iya na kau kapan asir.
Kiban cara. Fikir kau yang pegang apa tu boh haning gerak deh. Kedana. Haus juga walau subuh. Lale orangnya. Jadi nalinto baru di kampung Lut ketika nikah di kawaket di Lutan piatan sayang. Sona Nabi gedenya, dia yang melintu baru. Namun dia kembayah lintu, bayah dah baru gedenya. Sonan Nabi Muhammad je. Tepane Abdullah Palahi mu bingung dia. Anam Palahi. Nya itu biar reuh baca-baca. Di kawaket bialah hai ma Nabi. Nya, terima kasih banyak alhamdulillah. Bismillah. Pegahlah kitab menyatak cip ia tira tadang yang giyo met inang kaki pu tujuan ho milom yang pokoknya yang perle tujuannya apa yang aja gede udah ya ada yang dia jadi pegah habis pegahlah kitab apabila tajib ia giyo dua tapi menyahanjir tajib sira dua kapayah tadang yang giyo met inang kaki ya, kepua yang kata pegah maulid ukur yang menyenalut ceramah malam tu ya, Rusia. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, karena hana itu tempat lahir Nabi, akhirnya Bapak kawaket ke perabah, hai Nabi hana ka depan lahir pu di Arab, pu di Turki, pu di Mesir, pu di Iran, pu di Irak, pu di Amerika, pu di Perancis. Perancis mana yang Jawa tenak Nabi ya. Sampai gue juga no, pu Jakarta, pu Medan, di Kuala Timpang, di Langta, ke putra cucu, pu Jagiri. Karena terakhir ke Jagiri, iji hana itu hole, mido Jagiri tang. Begitu bodoh terhadap Rasul pemberi syafaat untuknya. Mata bayangkan tu, wate je mekawin hana mupan lahi Nabi, nyantuk liuh mekawin puya kai purno ku purmoh. Wate purmoh ji mahid kibai purno cara musuci dari hid. Wate purmoh ji mahid kena abih lihu semayang lihu golong kiban cara iso cok solusi atau baru kena limang minit kai tamang duhur goleh semayang purmoh tete kahid hana jelas semayang li karena kahid ida yang balako nampai aku semayang lo kamen nampai kata hana payah kata kamen jawaban yang bodoh terhadap istrinya di purmoh pikir lakoi malim pah hana semayang li am dalek lakoi apa yang akan diajarkan untuk anaknya setelah anaknya lahir tahun depan pokok-pokok syariat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama wajib kita ajar untuk anak cucu kita. Kedua, anak kah karaya, kah ka taman SD, kah ka 12 tahun. Dua, Nabi getanya, Nabi akhir zaman, Nabi getanya yang beri syafaat ke getanya, Nabi getanya yang pupayung tanya uro kiamat, Nabi getanya yang bi kulam ia kulam ke getanya, Nabi getanya yang pelepah tanya bak titi, namanya Muhammad, lahirnya di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, nama ayahnya ini,
nama ibunya ini, namanya kakeknya ini. Hafal ne? Hafai. Singa menyajak ke hafai, lumlo sipatu yang galakkah. Menyajak ke hafai, lumlo gertangen yang galakkah. Nyo lagi nyo tanggung jawabkan ni. Koncok anak jame bak balik beut ngepak anak lon tua nengku hek dah dah fikir stres tu daripada di rumah bah badro ni nak hai long fikir game tiap malam hai long nasi ngemai maka itu tak jinau jadi jinau pulang ke dengku yang god gelung yang bro geron yang gak ke tanya yang buruk-buruk ke dengku hantong mesti pi yang gak ke draw na dengku yang buruk na pulang ke lu nya kai tu mana na pegang balung lung yang sipot ke ron yang gak yang carang yang pulang ke ron dengku nya ke mana yang gak ke lung dengku yang buruk pulang ke ron tewo rumah jika ada keun doa semaya hai tem je lung bibit dengku kah bangai anak je ke semua berat anak kita puas anak ke kelau pri tulau yang bangai tengku anak ke bangai hantang ke akui purna ke drawat tak purna anak tak purna anak ke drawat Fatihah tak purna ke drawat kata you purna tengku kena alhamdulillah alham ha ka kun si krek-krek tak purna tajwid Fatihah. Watai semayang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin. Fahala purna Fatihah. Boom 100% kegedanya ya. Menyatayo purna watranyan bak gure, bak tengku di balik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin. 100% fahla Fatihah ke dengku pluk. Ya, tak puatan. Manik menteng. Pala melimang dan. Maka paling kurang tak purna kana tu suratul Fatihah. Si uro 17 rakaat semayang. 17 ge baca Fatihah. Baik pegah semayang sunat. Semayang perle surah 17 rakaat itu semayang. 17 ge baca Fatihah. 17 ge Fatihah nyan fahala yang dibaca lagi kegetanya ya. Mati itu beram 17 ge fahala Fatihah. Dari so anak yang tuha. Nah 5 minit bro 17 ge fahala Fatihah. Dari so anak lemui 2. Nah 5 minit dia berkai tamang. Dari sao dari anak lemui le. Nah anak si kurang draw. Si kurang kali 7 padung. Mana si kurang kali 7? 17. 17 kali si kurang padung. Nyamnya si kurang. Punya 12 anak ada. Mam punya 2 anak ada. Maka sampai mana 2 boh. Nyak le fala. Nyo bangai ni yo. Sampai-sampai pengut legok dia. Cukup 2 saja. Tak ke? Pegahlah mak perumah. Saya 2 mada. Kasih ilmu haib kili. Tak kerja 2 mada. Tak kerja. Tidra narkoba, tidra angin buntut. Bipah. Agen tabe taboh, agen buntut taboh. Punai dia mai dia. Dak mena anak mesti belah draw. Kakak agen buntu tirau, agen narkoba tirau, nah tengku tirau. Yuk udaya sabo, tamang polisi sabo, tamang tentera sabo, jid ke menteri tukang jarum-jarum gom sabo. Itu kalau banyak anak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang kita contoh daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nyo bele no beda, tijum tu kana trebe. Dek ilung dek tu ci. Lu pegah balom. Ilung ni duk hendak pohe. Apa Rasulullah akhlak beliau sabar. Yang penting. Apa itu sabar? Habsun nafsi ala ta'atillahi ta'ala. Menyandra jiwa atas taat kepada Allah. Hatta la tufariquha. Dia tidak pernah meninggalkan taat. Yang sabar. Dia ada taat. Apapun cerita, apapun sibuk, apapun di atas mematuhi perintah Allah, tetap dia jalankan. Sabar, sabar. Wa an maksiatillahi ta'ala. Sabar daripada maksiat kepada Allah. Diajak legop. Nyona proyek bulan-bulan. Nah pengkai. Hai membacut kena padum perle pengkai. 1,2 miliar proyek. Ya. Kiban cara. Hai kiban cara mangke pimpro payah dah tetel 15%. Nya. Pimpro 15%. Lain. Hai lain ke yang di atas nyalom 2%. Ke 18. Lain. Hai itu tajuk ke awak intal itu 5% ke 22%, 25%. Pat untung teman. Hai untung kau buat proyek itu. Ni you lawak satu-satu, tak lawak satu-satu. Sabah sak semen, sabah motor ana. Yang aku buat. Satu-satu jit. Kehidih dah mau buat ide. Ide dah mau buat. Yang kenang masyarakat. Yang kenang rakyat. Pimpro senyum-senyum. Di atas pimpro lebih dalam senyum. Tanya kontraktor, senyum sit. Yang tun masyarakat. Satu-satu. Sampah sak semen, sampah motor, anak. Seperti ini, sabarkah kita? Hai, dah sabar. Ha, tu mai motor punya lagi. Turo tuput, mata ngeng Avanza bro. Pajan dah temai kanto. Fortune ikulengan nyampi boka ke rumah tatanya rumah de kiban namanya pada meno nya payah talawak semen sa kiban cara ikuli rumah nuraba laju pajancit lom tidak sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar dia daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah zuhud. Beliau kenyang satu hari, lapar satu hari. Kenyang satu hari, lapar satu hari. Kekele Jibril Muhammad punya perlenya kerikil tanah Mekahnya akan jid kemeh. Gebi ke gata li Allah. Kejawab li Nabi, ya Jibril ni pegah wa Allah. Ilung perle deuk seuro, tro seuro. Bagaimana? Ketika long tro, long bersyukur kepada Allah. Ketika dia long bersabar di atas dianya. Kedua-duanya mendapat pahala buat saya. Musibah sabar, nikmat bersyukur. Dua-dua dapat pahala. Siuro pahala sabar, siuro pahala syukur. Siuro pahala sabar, siuro pahala syukur. Nyai lo yang perle. Seperti ini hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup. Lu depu hai na sabar. Padahal dengar ada pegabak sabar. Tapi hai sabar. Kiban dan contoh buat Nabi Muhammad. Yang baru tates, ya? Baru tates bagaimana sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas taat. Nyo taduk la mutijid. Na tani fala na tani atikah menapa hana?
Nah kan? Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi madumtu fihi lillahi ta'ala. Ulun i'tikaf dalam masjidnya selama nalun dalam masjid karena Allah Ta'ala. Setiap menit yang tadu ino fala belum fala tapi. Madak je kan tapi posiblah baik lia ceramah. Mangap mutu me fala terus menerus ini. Pegah li Rasulullah urang mukmin dalam masjid yang bersih lagi engkau lang iya. Engkau tadi lang iya naik lagi debiat. Hana. Lagi nyan ke urang mukmin dalam masjid. Namet mau debiat hana. Mana? Nah sabah tu urang munafik dalam masjid lagi cicim lan jendera. Bruh. Nyo tadi ngiang pungkut uji cem. Nyo gawat yang orang. Nyo nayang telah ya hilung kan penceramah. Jadi sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau minta sama Allah satu hari kenyang, satu hari lapar. Sebagai penutup saya ceritakan bagaimana Rasulullah lapar. Satu hari beliau datang ke rumah Fatimah. Dia ketuk pintu, Fatimah buka pintu. Rasul bertanya, Fatimah, nak makanan? Ya Rasulullah, abi. Long pikir tanya begitu ni ketuk pintu, rahap hati-hati. Bahkan Hasan Husain kedua Allah kan baju. Rupanya drone ya Rasulullah ni tanya nama makanan. Hasan Husain dua orang kan baju bu ya Rasulullah. Tujuh ne. Apa jawab Rasulullah? Fatimah, Hasan Husain baru dua orang. Ilung urang kupet orangnya. Brah gesilak baca Nabi. Terlihatlah batu-batu yang sudah terikat pada perut Rasulullah. Lapar beliau. Menyamenan ya Fatimah, bah ke lun Ya'wid, bak pinggiran kota Madinah. Kadang merumpa urang pupah berangkap puan tu, sayang Hasan Husain. Kadua orang kan apa je tapuan. Cucu Nabi, kadua orang kan apa je makanan. Gebedah Rasulullah memutarlah dia di pinggir kota Madinah. Tahu-tahu ada seorang dia melihat sedang menimba air di sumur, memberi air untanya. Kalau li Rasulullah di kejauhan na urang tengah cerung iya, gepasau lilam kirbah ke lam temalang. Dijak li untai je, cerung gejak Rasulullah kanan. Genging urang tengah cerung iya. Gekeul Rasulullah. Ai pelan. Misalnya orang tung upah cerung iya jut so lun okey menyajut saboh tima padum di bingkoh dijawab le baduinya satu timba 3 biji kurma saboh tima ne cerung iya upah ji lene kurma. Get ke Nabi. Akhirnya Rasulullah jauh timah gecero iya. Bram gepat saboh timah. Gekun bak Arabinya. Kahlilung cerong saboh. Dah kurma lene. Dia dah. Paju lah lene. Jauh lene kurma. Paju. Leh ke paju lene gecerong lom. 1 2 3 4, 5, 6, 7. Bak yang ke-8, bak getarik, tup putuh kalau lima. Bom lamon. Nabi gedeng bak bineh lima. Bak bineh mon. Gekun. Hai Arabi. Lima kau putuh. Kibat. Arabi ini marah dia. Karena hanya itu Rasulullah. Ikul yang Arabinya.
memang kerja tidak becus, kerja asal-asalan, mukeluh mendaga pebut. Ijak pam idampa tiga. Rasulullah ngekun 7 boh 5 kalau jerung. Kabi laju ke rumah kena 20 sana, kuno aku cucu aku dia. Cepat. Ijo baga-baga aju 20 nyahinan teman jujur awak Arab. Ijo walaupun bengeh upah kau anak itu. Beda ngakai kita yang. Saya ka bengeh nyai tanya utuh tak kena engkau anak apa juga. Nyakai tanya wah. Yang pegah. Nyanti uroi tanya jangan masjid. Tapi utuh terus tu pemilihnya. Rasulullah dipegang. Kabi ju ke rumah kan. Cucu lu kadi. Ibilang 20 sana. Leh kali 7 20 sana. Gecak ke rumah 7 ni. Gehoi Arabi kan kayak. Dah mak bin Ahmad. Nabi geculuk jaro lamon dengan mukjizatnya mengambil timba kembali. Hum gitu pop. Nyopak kaikat ke roh kata lewa. Lu kau. Cucu dia. Bagah-bagah Rasulullah gua. Lepas Rasulullah gua muidang tu. Nyalang kamu tibah dah ku saw le tanya wayang. Kalau ku tampaknya tahu ya. Nyalang kagak puncau. Di jalan punya Muhammad. Nyo kabeh dia. Pasti, hana mungkin lain. Hana mungkin dia icok di malam malu. Pasti saya nyonya Rasulullah Muhammad. Ya Allah, celaka aku. Ya Allah, aku celaka sudah menampar Rasulmu. Akhirnya dia mengambil parang. Dia potonglah tangannya. Nyanban menyesal jih ruh ditampa Nabi. Rasulullah gol ju tro ke dia rumah tok pintu Fatimah gehoi teh Hasan Husain jak kena nak gepeduk dalam selemung gepluk ke rumah gesulianglah sini nak ke Hasan dan Husain. Perut Rasulullah manteng mengikat batai ya. Karena beliau hanya baru 3 kurma dapat. Tengah-tengah gesuliang putra kurma bak tubuh Mbak Hasan dan Husain. Si Arabi yang kapansan bak tengah padang pasir lewat si orang ikalan kapal lewatnya pasti kena rampok jaro-jaro kaputuh. Ia bedah sadar pakon lung karuh lung tanpa Muhammad. Temannya jaro lung koh celaka jaro lung koh. Oh ma kemenang. Bedah berangkat. Cok jaro Upui kenderaan leurnya waktu Buddha babdung juga di Madinah. Roh masjid Madinah sedang berada di masjid. Salman Al-Farisi sedang berada dalam masjid. Ditanya oleh orang, ya Salman, mana Muhammad? Muhammad mana? Bukan Ali Salman, Muhammad rumah. Rumah siapa? Rumah Fatimah. Bunuh gak pegah kena ajak rumah Fatimah, kejak Hasan Husain. Sudah. Sampai ke sana Rasulullah sedang menyuap kurma dalam mulut cucunya. Muhammad, ini kalian jarolung Muhammad, ini kalian jarolung Muhammad, ini kalian jarolung Muhammad. Nabi kepada pakan. Yang ni jarolung pakan. Lungkoh, kupudukah? Lung taparon guna. Masya Allah. Katam palung kok bisa kayak kau jaro. Cilaka alun, cilaka alun, cilaka alun. Nepuma alun, boyak kana. Mana tanganmu yang sudah putus? Ijo, nyo jaro alun. Rasulullah gepekap kembali. Gegusu oleh Rasulullah. Dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan itu bersambung kembali dan pulih seperti semula. Mukjizat Nabi ada 2 di sini. Pertama mukjizat Rasulullah ketika gecok tima dalam mon yang luk dan hana payah renung. Yang kedua mukjizat Rasulullah tersambung jaro Arabi kembali karena dikoh jipoh Nabi. Tapi yang perlu kita nyocok di sini orang. Rasulullah seorang kekasih Allah, Rasulullah seorang pemimpin umat.
Rasulullah pemberi syafaat segala manusia, Rasulullah afdalul khalqi, makhluk yang paling utama, tapi Rasulullah tidak pernah kenyang sepanjang masa. Rasulullah satu hari lapar, satu hari kenyang. Sampai Aisyah mengatakan, saya tidak pernah hidup bersama Rasulullah yang tiap hari perut kami terisi makanan sampai wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sederhananya kehidupan Rasulullah di dalam dunia ini. Orang yang kepingin bertemu Allah, orang yang kepingin senang hari kiamat, orang yang selalu menyebut Allah, ikuti kehidupan Rasulullah yang tidak pernah kenyang sepanjang masa dalam hidup di dunia ini. Mungkin ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi contoh bagi kita, bagaimana sabar Nabi dalam hidup di dunia ini, sabar di atas taat, sabar daripada maksiat, dan sabar di atas qada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Apa yang doa alam? Mari kita berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, taufik dan inayahnya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولقراباتنا ولجيراننا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أحبنا وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم وعافنا من كل بلاء يا عظيم وعافنا من كل بلاء يا عظيم وعافنا من كل بلاء يا عظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.